Pernikahan Kilat 13, edisi yang ke-176 hingga 190. Pernikahan Kilat 13, bersama suara serak, cerita berlanjut. Di sini, Lin King membeli beberapa kue yang disukai Lu Wei dalam perjalanan dan pergi ke rumah tua. Begitu aku masuk ke rumah tua itu, aku bertemu dengan adik ipar Lu Sun, Suning. Mereka berdua tidak banyak berhubungan secara pribadi, dan Lin King tidak tahu harus berkata apa. Sebaliknya Suning menyapanya dengan lembut dan hangat. "Ayu, kemarilah dan makan sarang burung bersama." Setelah berkata demikian, Suning pergi ke dapur dan mengambil 2 mangkuk sarang burung. "Coba saja, ini sarang burung kelapa. Aku sendiri yang memasaknya, rasanya lezat." Suaranya lembut dan halus, sangat enak didengar. "Oke," Lin King menanggapi dan mengikuti Suning untuk memakan sarang burung, tetapi mereka segera kehabisan topik. Suning diam-diam menatap Lin King dan mencoba mencari topik. "Ayu, menurutku temperamenmu sangat cocok untuk mengenakan kostum kuno. Apakah kamu biasanya mengenakan hanfu?" "Tidak," Lin King menggelengkan kepalanya. "Sayang sekali. Aku pikir kamu akan terlihat cantik saat memakainya." Tiba-tiba, Suning mendapat ide. Dia menarik Lin King ke kamarnya, membuka ruang ganti, dan membiarkan Lin King melihat hanfunya. "Lihat, ini gaun gaya dinasti Jin, dan ini gaun gaya dinasti Tang." Pakaian dinasti Tang sebagian besar berpotongan rendah, yang membuatnya terlihat seksi dan elegan. Suning mengeluarkan rok bersulam putih bersih dan memasukkannya ke saku Lin King. "Cobalah." Lin King melihatnya. Gaun itu dari seri dinasti Tang. Itu memperlihatkan area kulit yang besar di dadanya, yang tampak agak memalukan. Namun, sulaman pada rok itu sangat indah, yang membuatnya merasa sedikit tersentuh. Suning melihat keraguan Lin King dan menyenggol sikunya. "Coba saja, kita hanya 2 gadis, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Dan aku punya 1 set aksesoris lengkap, jadi aku bisa membantumu menatanya nanti." Sambil berbicara, Suning juga memilih rok kasa dinasti Tang. "Aku juga akan ganti baju, nanti kita bisa berfoto bersama." Suning adalah penggemar pakaian Tiongkok kuno dan suka mengutak-atiknya setiap hari. Lin King juga terinfeksi olehnya dan dengan cepat mengganti pakaiannya. Dia tertegun saat melihat dirinya di cermin. Desain berpotongan rendah memungkinkannya untuk memperlihatkan tulang selangkanya yang seksi dan dalam, sementara tali pinggang semakin menonjolkan pinggangnya yang ramping. Pada saat ini, Suning juga mengganti pakaiannya dan keluar, menatap Lin King dengan kaget. "Ya dewa, Ayu, kamu sangat cantik. Jika kamu berada di dinasti Tang, kamu pasti akan menjadi selir kesayangan." Lin King tertawa. "Jika aku berada di harem dinasti Tang, aku akan mati kelaparan. Kau lupa bahwa montok dianggap cantik di dinasti Tang." Suning tertegun sejenak, lalu menjawab. "Benar sekali, tapi mungkin kaisar akan berubah pikiran setelah melihatmu. Ayu, biarkan aku menata rambutmu." Sembari berbicara, Suning menghadap ke cermin dan membantu Lin King mengurai rambutnya, menciptakan gaya rambut sederhana. Dia juga berpose untuk dirinya sendiri dan mulai mengambil swafoto. Tok-tok, pembantu itu mengetuk pintu dan masuk. "Nyonya, tuan ketiga sudah kembali. Dia baru saja naik ke kamarnya." "Oh." Suning melambaikan tangannya. "Ayu dan aku sedang menata rambut kami. Aku akan menyapa suamiku saat dia kembali. Lagi pula, suaminya tidak ada di sini saat ini, dan akan aneh bila dia, sebagai saudara ipar, datang dan menyapa." Tepat saat dia selesai berbicara, pelayan itu melihat ke mangkuk sarang burung di atas meja dan tertegun sejenak. "Nyonya, apakah Anda sudah memakan sarang burung itu?" "Ya, aku memakannya. Apa masalahnya?" Suning menatap pelayan itu dengan tatapan bodoh. Pembantu ini adalah orang yang awalnya dia pekerjakan dan dia cukup mendukungnya. "Mengapa kamu tidak memintaku untuk mengambilkannya untukmu?" Pelayan itu menunjuk dan bertanya, "Nyonya, mangkuk mana yang sedang Anda makan?" Ekspresi Suning sedikit berubah, dan dia mengedipkan mata polosnya. "Yang putih." Pupil mata pelayan itu tiba-tiba mengecil, lalu dia menunjuk ke panci rebusan berwarna krem. Dan bertanya, "Lalu, siapa yang memakan itu?" Mata Suning tiba-tiba membelalak, dia menatap Lin King, lalu menatap pelayan itu. "Apakah kamu memberiku obat bius?" Pelayan itu menelan ludah dan mengangguk. Suning tidak dapat duduk diam lagi dan berdiri dengan penuh semangat.
Kamu memasukkan bungkusan bedak yang aku beli dari pasar gelap itu ke dalam mulutmu. Kamu harus berhubungan seks, kalau tidak pembuluh darahmu akan pecah dan kamu akan mati. Dan kamu harus berhubungan seks selama 7 hari 7 malam berturut-turut untuk mendetoksifikasi bungkusan bedak itu. Pembantu itu ingin menangis. Bukankah kau menyuruhku untuk menggunakannya? Istri tertua yang mengatakan kau ingin menggunakannya sendiri. Wajah Lin King berubah drastis. Ketika dia mendengar bahwa dia akan mati mendadak jika tidak berhubungan seks, wajahnya menjadi pucat karena terkejut. Suning menepuk dadanya dan menghibur Lin King. Jangan takut, jangan takut. Aku akan menelepon Luyan. Dia pasti sudah dalam perjalanan. Sambil berbicara, Suning mengangkat teleponnya dan menelepon. Mendengar Suning hendak menelepon Luyan, Lin King segera mengambil keputusan. Tidak perlu, aku bisa mengurusnya sendiri. Setelah berkata demikian, dia segera berlari keluar ruangan, bergegas ke lantai 2, membuka pintu kamar Lu Xun dengan tepat, lalu berlari masuk. Suning berlari keluar bersama pembantunya dan tepat pada waktunya melihat Lin King masuk ke kamar Lu Xun. Matanya hampir keluar. Dia menatap pelayan itu dengan kaget. Anda baru saja mengatakan paman saya ada di sini. Ya, bukankah itu kamar Tuan San? Kenapa Nona Ayu? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Suning menutup mulutnya. Set, jangan katakan apapun. Dia menunduk dan melihat bahwa telepon itu terhubung ke nomor Luyan. Dia begitu takut hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya dan dia segera menutup telepon. Ya dewa, sudah berakhir. Sudah benar-benar berakhir sekarang. Suning sangat cemas. Apa yang harus kita lakukan? Mahtei, Mahtei. Suning terkejut dan berkata kepada pelayan, cepat, dorong sofa itu. Jika paman ketiga melempar Ayu, dia seharusnya bisa menyelamatkan hidupnya dengan sofa itu. Pelayan itu mengangguk dan mendorong sofa bersama Suning. Hasilnya, setelah menunggu lama, Lin King tidak pernah diusir dari gedung. Suning, ini tidak ilmiah. Pada saat ini, di dalam ruangan, Lin King mengenakan rok kasa putih. Saat dia berlari dan bergerak, ujung dan lengan roknya berkibar bagaikan peri. Dadanya bergetar, dan dia begitu menawan hingga Lu Xun terpesona. Dengan ledakan keras, Lin King berlutut di atas Lu Xun. Lu Xun terkekeh dan memeluk pinggang ramping Lin King. Ia merasakan suasana hati istri kecilnya makin membaik sejak ia menyatakan cintanya. Lu Xun mengangkat alisnya dan menggoda dengan suara lembut. Dari mana peri kecil ini berasal? Lin King langsung bekerja, melepaskan dasinya, lalu dengan tidak sabar membuka kancing kemejanya, sambil berbicara. Namaku Xiao Qian. Aku lewat sini dan keracunan. Aku hanya meminjam badanmu untuk detoksifikasi. Lu Xun tercengang. Xiao Qian, bukankah itu hantu wanita? Lin King menatapnya dengan ekspresi mengeluh. Sebaiknya kau cepat. Aku sangat cemas. Jika kau tidak melakukannya, aku akan mati karena racun. Lu Xun terkekeh dan membaringkan pria itu di karpet. Ini salahku karena membuat Nyonya Lu begitu cemas. Selagi dia bicara, tangan besar Lu Xun mulai meraba pinggang ramping dan lembut itu. Setelah beberapa pertukaran mendalam, Lu Xun sekarang mengetahui titik lemahnya dengan sangat baik. Kemanapun jarum jam besar itu berada, api pun menyala di mana-mana. Sangat provokatif. Lin King tak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara. Lu Xun terkekeh puas, menggigit daun telinganya dan berbisik. Ayu, masih ingat, waktu pertama kita ke sini juga. Suaramu merdu sekali, seperti suara meong anak kucing. Bisakah kamu lebih sering mengeong? Lin King melotot padanya, namun segera terpancing untuk mengucapkan suku kata yang tidak berarti. Suning yang berada di luar ruangan, diam-diam mendekatkan telinganya ke ruangan dan mendengar erangan beberapa wanita. Dia begitu takutnya hingga kaki dan tungkainya gemetar. Dia menuruni tangga dengan wajah pucat dan kebetulan bertemu dengan suaminya, Lu Zhenbei, dan langsung menerkamnya. Suamiku, aku tidak ingin hidup lagi. Lu Zhenbei adalah putra tertua dalam keluarga. Dia adalah pelatih jahat yang ditakuti semua orang di Akademi Militer Whampoa dan memiliki badan berotot. Istrinya 12 tahun lebih tua darinya, dan dia menyukainya karena dia pandai menangani berbagai hal, jadi mereka bermain permainan peran dengannya setiap hari. Dia menatap istrinya yang menangis dan menyeringai, "Oh, racun macam apa yang telah menimpamu kali ini? Bagaimana kamu ingin aku menolongmu?"
Suning menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tidak, tidak. Dia mengambil kain sutra putih itu dan melilitkannya di lehernya, menariknya 2 kali, lalu menjulurkan lidahnya. Sayang, apakah aku benar-benar akan mati kali ini? Bagaimana kalau suamimu membantumu melakukan CPR? Saat suara itu berakhir, Lu Wei baru saja tiba di ruang tamu. Wajah Suning sedikit muram, dan dia menamparkan Lu Zhenbei dengan lembut. Lihatlah dirimu, dasar orang tua mesum, omong kosong apa yang kamu bicarakan di depan generasi muda. Lu Wei baru saja patah hati, dan ketika dia melihat Suning dan Lu Zhenbei begitu mesra, dia pun menangis. Bahkan kau menindasku, bahkan kau menunjukkan rasa sayangmu di hadapanku. Setelah mengatakan itu, Lu Wei menangis dengan marah sepanjang jalan kembali ke kamarnya. Lu Zhenbei selalu berkulit tebal, dan dia tidak peduli berada di depan para pelayan dan hanya menjemput Suning. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja istri saya yang terlalu menarik. Setelah berkata demikian, dia menggendong Suning kembali ke kamar dan perlahan-lahan melepaskan ikat pinggangnya. Suning diejek 2 kali dan pikirannya menjadi kosong. Sayang, kurasa ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu tadi. Lu Zhenbei menggigit tulang selangkanya dan memberinya pelajaran. Perhatikan. Saat malam tiba, punggung dan pinggang Suning terasa sakit karena terlalu banyak bekerja keras. Dia berganti pakaian kasual dan mengikuti Lu Zhenbei keluar ruangan untuk mencari makanan. Dia berkata pada dirinya sendiri, sayang, apakah menurutmu aku sudah tua? Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu tadi, tetapi aku tidak dapat mengingatnya. Begitu keduanya masuk ke ruang tamu, Lu Yan masuk sambil membawa barang bawaannya dan memanggil, Paman, Bibi. Lu Zhenbei mengangguk dengan dingin. Lu Yan bertanya, apakah kamu melihat Ayu? Kudengar dia datang ke rumah tua itu lebih dulu. Tanpa berpikir panjang, Suning menunjuk ke kamar di lantai atas. Oh, dia pergi ke kamar paman ketigamu. Paman ketiga, kenapa Ayu mau pergi ke kamar paman ketigaku? Lu Yan meletakkan barang bawaannya dan berjalan menuju kamar paman ketiganya di lantai atas. Alis Lu Zhenbei berkerut, dan dia juga merasa ada sesuatu yang salah. Dia melirik ke arah susunan sofa yang aneh di ruang tamu dan bertanya pada Suning, mengapa sofanya didorong ke sini. Pelayan itu terus bergumam dan memberi isyarat kepada Suning. Bagaimana Anda bisa membawa tuan muda kedua ke sini? Pelayan itu begitu cemas. Suning menatap sofa. Oh, benar juga. Kenapa kamu ada di sini? Tiba-tiba dia berteriak. Ah! Lu Zhenbei terkejut mendengarnya. Sepertinya suamimu tidak cukup kuat. Itulah sebabnya kamu masih bisa berteriak sekeras itu. Suning memukul dadanya dan berkata, suamiku, aku benar-benar kacau sekarang. Aku akan diusir dari rumah oleh ayahmu. Selagi berbicara, Suning berdiri berjinjit dan membisikkan ke telinga Lu Zhenbei apa yang telah terjadi. Wajah Lu Zhenbei berubah, dan dia melihat Lu Yan sudah mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu. Ayu, kamu di dalam. Lin Qing yang ada di dalam kamar baru saja mengenakan pakaiannya dan begitu ketakutan hingga ia berkeringat dingin. Itu Lu Yan. Apa yang harus dilakukan? Walaupun aku sudah berencana untuk menjelaskannya padanya, aku tidak pernah menyangka akan seperti ini bentuknya. Lin Qing menarik Lu Sun, membuka pintu lemari dan mendorongnya masuk. Wajah Lu Sun muram. Ayu, kita adalah pasangan yang sah. Kau ingin aku menjadi simpananmu. Lin Qing sangat cemas sehingga dia berbalik dan menggenggam kedua tangannya. Kumohon, suamiku, aku akan menjelaskan semuanya kepada Lu Yan, tetapi tidak dalam situasi ini. Bisakah kamu memberiku sedikit harga diri? Wajah Lu Sun menjadi gelap. Aku tidak bersembunyi di lemari. Apakah kamu bercanda? Anda adalah tuan ketiga Lu dari Jiangcheng. Anda hanya bisa memaksa orang lain bersembunyi di dalam lemari. Bagaimana Anda sendiri bisa bersembunyi di dalam lemari? Ini sungguh memalukan. Lin Qing menciumnya dan berkata, baik-baik saja, setelah ini, aku akan memakai stoking hitam untuk melihat. Tidak, ini masalah prinsip. Lu Sun memalingkan wajahnya, aku tidak akan bersembunyi di lemari. 2 kali itu. Tidak, kamu harus melakukannya 3 kali. Dan aku harus menentukan polanya. Lu Sun menjadi semakin menuntut. Lin Qing menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh kebencian. Oke. Setelah suara itu berakhir, Lu Yan yang berada di luar pintu merasa khawatir akan terjadi kecelakaan, jadi dia mengetuk 2 kali lagi. Ayu,
Kamu di sana. Aku masuk dulu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pintu didorong terbuka dengan bunyi klik. Lin King terkejut dan segera menutup pintu lemari, lalu berbalik menatap Luyan. Mustahil, aku harus menghadapkan Luyan mengenai masalah ini hari ini, kalau tidak, ini akan menjadi seperti asteris. Pada saat ini, Lu Zhenbei dan Su Ning juga masuk. Lu Zhenbei melirik jubah mandi putih yang terselip di celah antara lemari. Bisakah kamu bersembunyi lebih hati-hati? Namun, dia juga terkejut dalam hatinya. Sebagai adiknya, dia sangat menghargai dirinya sendiri. Kapan dia akan melakukan sesuatu seperti bersembunyi di lemari? Adegan itu canggung, dan Luyan adalah orang pertama yang berbicara. Ayu, apa yang kamu lakukan di sini? Su Ning bereaksi cepat dan menutupinya, aku yang memintanya untuk naik. Lin King mengangguk. Ya, kakak iparku yang memintaku untuk datang. Kakak ipar. Luyan mengerutkan kening saat dia melihat Lin King. Dia berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh dahinya. Ayu, ada apa denganmu? Panggil saja aku Bibi. Lin King menghindari sentuhan Luyan, merasa tidak nyaman. Aku baik-baik saja. Ada bau di ruangan itu, dan aku tidak tahu apakah Luyan menyadarinya atau tidak. Lu Zhenbei dan Su Ning saling berpandangan. Pasangan itu sangat familiar dengan bau itu. Su Ning menatap Lu Zhenbei. Sudah berakhir, selesai. Lu Zhenbei menatapnya dengan pandangan yang berkata, jangan khawatir, aku di sini. Luyan melirik mereka bertiga dengan aneh. Bibi, mengapa kamu membiarkan Ayu datang ke kamar Paman San? Apakah kamu lupa bahwa Paman San paling membenci orang lain yang datang ke kamarnya? Ya, apa yang aku minta Ayu lakukan? Su Ning memutar matanya, oh, aku meminta Ayu untuk mengambil asbak. Asbak, Bibi tidak merokok, jadi Bibi bisa menaruhnya di bawah. Luyan selalu merasa ada yang aneh. Lu Zhenbei terbahtuk pelan dan berkata, aku biarkan dia memilikinya. Aku suka asbak milik saudara ketiga. Oh, Luyan melirik Lin King, cepat turun. Ah Yu, kalau paman ketiga tahu, semuanya akan berakhir. Lin King mengangguk, dan semua orang keluar dari kamar Lu Sun. Tiba-tiba terdengar suara benturan pelan pada kabinet. Luyan menoleh dan pandangannya tertuju pada sepotong jubah mandi putih di luar lemari. Lu Zhenbei berpura-pura berjalan dengan tenang, kakak ketiga ini, sungguh, dia bahkan tidak membereskan barang-barangnya dengan benar. Sambil berkata demikian, dia membuka lemari dan melihat Lu Sun duduk di dalam lemari dengan raut wajah frustrasi, menatapnya dengan cemberut. Lu Zhenbei dengan tenang membungkuk, melemparkan sepotong jubah mandi, dan menutup pintu lemari. Sudut pandang Luyan terhalang oleh pintu lemari, jadi dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam lemari. Tetapi ketika dia melihat Lu Zhenbei dengan tenang menyimpan jubah mandinya, dia tidak banyak memikirkannya. Semua orang turun ke bawah, dan seorang pelayan baru melihat ke arah Su Ning dan berkata, Nyonya, apakah kita akan makan malam? Makan. Su Ning mencubit pelipisnya. Dia jadi takut hanya setelah beberapa saat. Dia harus makan dengan cepat untuk mengisi kembali energinya. Lagi pula, restorannya ada di sana. Ketika mereka berjalan untuk makan, mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di lantai atas, jadi Lu Sun bisa keluar. Masalah ini akan berlalu. Pelayan itu mengangguk dan berteriak kepada para pelayan di ruang makan, makanan sudah bisa disajikan. Saat dia berkata demikian, pembantunya hendak naik ke atas. Saya akan memanggil tuan ketiga. Tidak perlu, Paman San tidak ada di atas, kata Luyan. Tidak mungkin, aku baru saja melihat tuan ketiga masuk. Pelayan itu bersumpah. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan mencarinya untukmu. Pelayan itu menyingsingkan lengan bajunya dan menuju ke atas, dan aku tidak melihat tuan ketiga keluar sama sekali. Pada saat ini, pembantu yang disewa Su Ning sangat cerdik dan cepat menghentikannya dan membawanya pergi dengan paksa. Su Ning menghela napas lega dan memanggil semua orang untuk makan. Setelah beberapa saat, Lu Sun telah berganti pakaian, naik lift dengan tenang, turun dari lantai 2, dan mendorong kursi rodanya untuk makan malam. Saat Lin King hendak memanggil, paman ketiga, suaranya menjadi serak. Luyan mengerutkan kening. Ayu, ada apa dengan tenggorokanmu? Su Ning seperti tersengat listrik dan kembali menutupi dirinya. Aku baru saja berkaraoke dengan Ayu, hahaha. Su Ning tersenyum canggung dan menyentuh tulang selangkanya.
Tatapan mata Luyan tertuju pada bintik merah di tulang selangkanya, dan dia bertanya dengan khawatir, "Bibi, ada apa dengan lehermu?" Suning selalu riang, jadi dia berkata tanpa berpikir, "Oh, pamanmu menggigitnya." Wajah Luyan tampak masam, dan dia terkejut melihat bintik merah di tulang selangka Lin King. "Ah Yu, mengapa tulang selangkamu sama dengan tulang selangka bibimu?" Suning tertawa. "Bagaimana bisa berbeda? Itu digigit oleh dua bersaudara." "Bibi, apa yang baru saja kamu katakan?" Luyan memandang Suning dengan tidak percaya. Begitu suara itu berakhir, suara suster junior Li Menglan datang dari luar pintu. "Kakak, kamu di sana." Mendengar ini, Luyan berdiri seolah-olah tersengat listrik, dan tidak berani menatap Lin King karena merasa bersalah. Aku. Luyan tampak sangat tidak nyaman. Adik perempuannya dihentikan oleh pembantu di luar pintu ruang tamu dan terus berteriak dengan keras. "Kakak, apakah kamu di sana?" "Aku Menglan." Lu Zhenbei mengerutkan kening dalam-dalam, dan ketika dia melihat Luyan, ekspresinya tampak mengintimidasi tanpa kemarahan. "Bagaimana mungkin wanita lain datang ke rumah kita? Keluarga Lu kita memiliki tradisi keluarga yang ketat. Apakah kamu tidak mendisiplinkan dirimu dengan ketat?" "Ya, seorang rekan." Luyan menundukkan kepalanya. "Rekan kerja juga harus menjaga jarak." Suara Lu Zhenbei menjadi beberapa tingkat lebih tinggi, dan dia tampak seperti pelatih iblis. "Baik, Paman. Saya akan segera mengurusnya." Tepat saat Luyan hendak pergi, dia menatap Lin King dengan rasa bersalah lagi, dan akhirnya berjalan keluar dari ruang tamu dengan putus asa. Li Menglan sangat gembira saat melihat Luyan. "Kakak senior." Luyan mencubit lengannya dan membawanya keluar dari villa tua. "Mengapa kamu di sini?" Jejak kekecewaan melintas di hati Li Menglan. Dia tidak menyangka kali ini dia tidak akan bisa memasuki rumah lama keluarga Lu seperti yang diinginkannya. Setelah bekerja dengan Luyan begitu lama, Luyan tidak pernah mengundangnya masuk sekalipun. Suatu kali, dia berinisiatif untuk bertanya, tetapi Luyan menolaknya karena tradisi keluarga yang ketat, dengan mengatakan bahwa hanya keluarga Lu dan orang-orang yang diakui oleh keluarga Lu yang boleh masuk. Setiap kali Li Menglan melihat Lin King dengan bebas memasuki keluarga Lu dan tinggal di sana, dia menjadi sangat cemburu. Dia juga ingin masuk ke rumah berusia seabad ini dan mengambil beberapa foto narsis. Lagi pula, ini adalah sesuatu untuk dipamerkan kepada teman-teman Anda. Selain itu, di Jiangcheng, memiliki foto-foto ini dapat membawa kemudahan dalam semua aspek. Mungkin keluarga Lu sangat menyadari hal ini, sehingga mereka mengontrol kualitas pengunjung secara ketat. Luyan membawa lelaki itu ke tempat terbuka, lalu dengan marah memarahinya. "Apa yang kau lakukan di sini? Aku punya pacar, dan kau membuatku kesulitan melakukan ini." Ketika Li Menglan mendengar ini, hatinya terenyuh dan matanya memerah. Dia menundukkan kepalanya dan memutar ujung bajunya. "Kakak, aku dengar kamu tiba-tiba pulang. Jadi aku ingin datang dan melihat apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah. Kenapa kamu pergi terburu-buru?" Saat dia berbicara, wajah Li Menglan memucat, memperlihatkan ekspresi menyedihkan dan sedih. "Adot, aku hanya peduli padamu." Melihat Li Menglan seperti ini, Luyan tidak tega menyalahkannya. "Keluargaku baik-baik saja. Hanya saja ulang tahun ayahku akan segera tiba, dan aku kembali untuk merayakannya. Aku juga ingin memperbaiki hubunganku dengan Ayu." Li Menglan memaksakan senyum. "Baiklah, perbaiki hubungan dengan kakak Yu, ya. Jika ada sesuatu, katakan padaku. Aku bisa menjelaskannya kepadamu kepada kakak Yu. Jika dia membutuhkannya, aku bisa berlutut untuknya." "Li Menglan, kamu tidak perlu bersikap seperti ini. Tidak perlu bersikap begitu rendah hati." Luyan mengerutkan kening. Li Menglan tersenyum sedih. "Selama kamu baik-baik saja, aku tidak peduli tentang apapun. Kakak senior, aku hanya berharap kamu bisa bahagia." Luyan merasakan sesuatu menyengat dadanya dan memaksakan diri untuk memalingkan wajahnya. Dia membuka bibirnya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, suara wanita lembut terdengar dari kejauhan. "Kakak Luyan." Begitu kata terakhir diucapkan, Lin Miao Miao, yang dibawa oleh Lu Minghua, bergegas mendekat dan memegang tangan Luyan. Ekspresi Li Menglan tiba-tiba berubah. Pada saat ini, Lu Zhenbei, yang telah selesai makan malam, meletakkan sumpitnya, memandang Lu Sun dan Lin King, dan berbicara dengan bermartabat seperti orang tua. "Kalian berdua, ikuti aku ke kamar."
Setelah mengatakan itu, Lu Zhenbei memeluk Suning dan kembali ke rumah. Kamar Lu Zhenbei dan Suning sangat besar, dengan area resepsi dan kamar tidur terpisah. Saat ini, Lu Zhenbei dan istri kecilnya sedang duduk di sofa. Lin Qing mendorong Lu Sun juga. Ketika Suning melihat Lu Sun, dia langsung berdiri, menundukkan kepalanya, dan meminta maaf dengan tulus. "Paman, saya salah. Tolong jangan beritahu ayah tentang ini, oke? Makanan yang dimakan Ah Yu secara tidak sengaja itu saya beli di pasar gelap." Lu Sun mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan tegas, "Mengapa kakak ipar membeli barang seperti itu? Kamu tahu bahwa ini adalah hal yang paling dibenci ayah." Suning berusia 40-an, tetapi dia masih dimarahi seperti anak kecil. Dia menundukkan kepalanya dan menjelaskan dengan sedih, "Kakak iparku belum menikah, jadi tentu saja dia tidak mengerti kesenangannya. Saya baru saja membeli beberapa pernak-pernik dari seorang kenalan, berpura-pura diracuni, dan meminta suami saya untuk menyelamatkan saya. Dan kebetulan saya baru saja menulis naskah, dan ketika saya sampai pada plot ini, saya ingin memverifikasinya sendiri. Saya tidak membelinya untuk menyakiti orang lain. Paman, Ayu, maafkan aku." Setelah mengatakan itu, Suning membungkuk dalam-dalam. Lin Qing tercengang. Dia tidak menyangka bahwa kakak ipar tertua keluarga Lu begitu rendah hati. Istri dari putra tertua keluarga Lu, dia adalah orang yang sangat dihormati dimanapun dia berada di Jiangcheng. Suning menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Apa yang harus kulakukan? Aku merajut topi hijau besar untuk Lu Yan dengan tanganku sendiri." Lu Zhenbei memeluk istrinya dan menghiburnya dengan lembut, "Tidak apa-apa. Itu mungkin tidak terjadi." Lu Sun meraba-raba pegangan sofa dan berkata dengan tenang, "Yang paling tidak disukai ayah adalah membawa barang-barang ini pulang. Kecuali ayah tidak tahu tentang ini." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lu Zhenbei langsung menendang Lu Sun. "Apakah kamu belum selesai? Apakah kamu pikir menakut-nakuti adik iparmu itu menyenangkan?" Lu Sun mengangkat alisnya. "Saudaraku, aku ingin minum Imperial Longjing milikmu. Mungkin setelah meminumnya, aku akan merasa lebih baik dan melupakan masalah ini." Setelah selesai berbicara, dia melirik Lin Qing dan berbisik, "Imperial Longjing milik kakak sangat lezat. Produk ini terbatas di seluruh negeri dan harganya lebih dari 1 juta per pon." Lin Qing terkejut. Lu Zhenbei menendangnya lagi. "Kamu masih ingin minum teh Longjingku? Kamu sedang bermimpi." Setelah berkata demikian, Lu Zhenbei tetap berbalik dan berkata kepada Suning, "Ambilkan teh Longjing dan set tehku." Suning datang membawa peralatan teh dan menyeduh teh Longjing kekaisaran untuk semua orang. Tepat saat aku menyeruput teh yang diseduh, aku mendengar Lu Zhenbei bertanya dengan nada yang sangat percaya diri, "Katakan padaku, kapan kalian berdua berkumpul?" "Engah!" Suning berseru. Dia menyadari hilangnya ketenangan istrinya dan melotot ke arah suaminya. "Apa yang kamu bicarakan?" Lu Sun mengangkat alisnya. "Kakak, bisakah kamu lebih sopan? Kamu sudah kehilangan rasa malu, mengapa aku harus sopan?" Lu Zhenbei melirik Lu Sun, "Apakah kamu benar-benar mengira aku buta?" Suning menyenggol siku suaminya dan berkata dengan suara pelan, "Suamiku, jika kamu ingin membantuku, jangan terlalu mencolok. Ayu adalah calon keponakan Lu Sun. Bukankah kamu sedang membandingkan kakak iparmu dengan seekor binatang buas?" Lu Zhenbei terkekeh. "Apakah kamu tidak melihat kedua interaksi ini? Kamu bisa langsung tahu bahwa ini bukan pertama kalinya. Orang normal akan panik jika sesuatu seperti ini terjadi. Lihatlah kedua orang ini, betapa puas dan tenangnya mereka." Saat mengatakan ini, Lu Zhenbei hendak menendang saudaranya lagi. Namun, begitu dia mengangkat kakinya, Lin Qing berkata dengan marah, "Paman, tolong jangan tendang suamiku lagi. Dia mengalami kecelakaan mobil di kakinya." Lu Zhenbei tersenyum pahit 2 kali. "Ayu, maafkan aku sudah terbiasa menendang siswa di sekolah." Begitu dia selesai berbicara, pupil mata Lu Zhenbei tiba-tiba melebar dan suaranya menjadi sedikit lebih tinggi. "Apa yang baru saja kamu katakan? Suami?" Suning begitu bersemangat hingga dia terus memelintir Lu Zhenbei. Keduanya ketakutan. Ketika Lu Sun mendengar Lin Qing melindunginya, sudut mulutnya tak bisa menahan senyum. Dia menyesap tehnya dengan suasana hati yang sangat baik dan mengangguk pada Lu Zhenbei. "Senang sekali rasanya istriku mencintaiku." Setelah mengatakan itu, Lu Sun melirik Suning lagi.
Kakak ipar tadi salah, mengatakan bahwa orang sepertiku yang belum menikah tidak mengerti. Aku sudah menikah, dan ayuku juga sangat menarik. Begitu kata terakhir diucapkan, wajah Lin King memerah dan dia memutar lengan Lu Xun dengan marah. Lu Xun tersenyum dalam suasana hati yang baik dan tidak merasakan sakit sama sekali. Su Ning tampak sangat misterius. Dia mencubit suaminya dengan keras. Apakah ini sakit? Apakah kamu sedang bermimpi? Apakah kamu mendengar semuanya tadi? Sakit, sayang. Meskipun dia tidak takut sakit, Su Ning bersikap lembut dan berkata bahwa memutar ototnya membuat tangannya sakit. Setiap kali dia memutar daging yang lembut di lengannya, yang terasa sangat menyakitkan. Ya dewa, sakit sekali, itu nyata. Su Ning berseru. Lu Zhenbei juga terkejut dan menatap Lu Xun. Apa yang baru saja kamu katakan? Lu Xun mengeluarkan sebuah buku merah kecil dari saku jasnya, membukanya, dan meletakkannya di atas meja. Ayu dan aku adalah pengemudi berlisensi. Nada suaranya terdengar sedikit bangga. Siapa saja yang membawa surat nikah saat bepergian? Lu Zhenbei dan Su Ning mengambil buku itu dengan tak percaya dan membacanya berulang-ulang. Mulut Su Ning terbuka lebar sepanjang waktu. Apakah Lu Yan tahu tentang ini? Ya dewa, ya dewa. Bahkan drama TV tidak berani memainkannya seperti ini. Istri keponakanku menjadi istri saudara laki-lakiku. Lin King merasa agak malu dan tidak punya pilihan selain menjelaskan. Lu Yan tidak pernah kembali. Aku putus dengannya dan mengatakan padanya bahwa aku sudah menikah, tetapi dia tidak mempercayainya. Su Ning, anak bodoh ini, kepalanya sudah hijau, bagaimana dia bisa masih begitu naif? Wajah Lu Zhenbei menjadi gelap, dan dia menatap Lu Xun dengan serius. Apa yang terjadi? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menghajarmu. Setelah berkata demikian, dia menatap Lin King dengan malu. Kakak ipar, maafkan aku sudah biasa mengatakannya di akademi militer, aku tidak terlalu merokok. Lu Xun memegang tangan Lin King, menekannya, dan sambil menghiburnya, dia menceritakan apa yang telah dilakukan Lu Minghua. Setelah mendengarkan ini, alis dan mata Lu Zhenbei sedingin es. Su Ning menutup mulutnya karena terkejut lagi. Bisakah Lu Minghua bersikap lebih tidak tahu malu lagi? Tidak hanya itu, Lu Xun juga menjelaskan secara singkat desain Lu Minghua selama periode ini. Lu Zhenbei tertawa sinis. Sungguh malang nasib keluarga kita. Setelah terdiam sejenak, ia bertanya lagi. Berapa banyak orang yang tahu tentang ini? Ayah tahu. Lu Xun menjawab. Lu Zhenbei mengangguk. Kita akan selesaikan masalah ini satu persatu setelah ulang tahun anak kedua. Apa yang kalian berdua lakukan terlalu besar. Pernahkah kalian berpikir bagaimana ibu kita bisa mengatasinya? Lu Xun menyentuh hidungnya dan berkata, bukankah seharusnya cucu perempuan menjadi menantu perempuan? Mendengar ini, Lu Zhenbei mengangkat kakinya lagi, tetapi menurunkannya karena kecewa saat melihat Lin King. Ibu terkena serangan jantung saat berada di rumah kakakmu. Kamu harus berhati-hati saat kembali kali ini. Lu Zhenbei memelototi Lu Xun dengan peringatan. Baiklah, saya mengerti. Lu Xun mengangguk ringan. Lin King memegang tangan Lu Xun dan menyarankan, bicaralah dengan Lu Yan dulu. Jelas-jelas saya dijebak, tetapi mengapa sekarang saya merasa seperti berbuat curang? Lu Xun tahu apa yang ada dalam pikirannya dan mengangguk. Baiklah, aku akan menemanimu. Lu Zhenbei pun mengangguk tanda setuju. Benar, kita harus berurusan dengan Lu Yan terlebih dahulu. Lin King berdiri dan mendorong Lu Xun untuk keluar. Dia menatap Su Ning dengan malu dan berkata, kakak ipar, apakah ada penawar untuk obat itu? Dalam kepanikan, dia langsung menerkam Lu Xun dan lupa bertanya apakah ada penawarnya. Tidak ada penawarnya. Orang yang menjualnya kepadaku mengatakan bahwa obat itu sangat kuat dan kuat. Aku harus melakukannya setiap malam. Su Ning berkata dengan sangat serius, oh, dan aku harus bertahan setidaknya selama 49 hari, dan aku harus masuk kerja setiap hari. Melihat ekspresi malu Lin King, Su Ning berjalan mendekat dan menyenggol sikunya sambil tertawa. Pokoknya, kamu dan Paman San adalah suami istri, jadi tidak masalah. Ini juga bisa mempererat hubungan suami istri. Mungkin kalau kamu bekerja lebih keras, kamu bisa segera hamil. Ketika Lin King mendengar kata hamil, hatinya terasa seperti ditusuk. Su Ning selalu bodoh dan tidak tahu cara membaca ekspresi orang. Ia melanjutkan, namun,
Saya tidak tahu apakah obat tersebut akan memengaruhi kehamilan. Untuk amannya, lebih baik menggunakan alat kontrasepsi. Setelah mendengar apa yang dikatakan istri kecilnya, Lu Zhenbei terbahtuk 2 kali karena malu. Obat ini tidak memerlukan penawar, ini adalah multivitamin. Multivitamin, Lin Qing dan Su Ning berseru serempak. Lu Zhenbei melirik Su Ning dan berkata, kau tidak benar-benar berpikir ada obat di dunia ini yang mengharuskanmu melakukan itu selama 49 hari atau kau akan mati. Lagi pula, apakah kau pikir aku akan membiarkanmu meminumnya? Su Ning tercengang. Tetapi orang dari pasar gelap itu dengan jelas mengatakan, itulah laki-laki saya. Su Ning langsung mengerti dan wajahnya memerah. Suamiku, kamu menyebalkan sekali. Kamu sengaja membiarkan orang berbicara dengan misterius. Lu Zhenbei tersenyum tanpa ragu. Kamu harus mencari beberapa keuntungan untuk dirimu sendiri, kan? Apakah pasangan itu tahu bahwa mereka belum pergi? Lin Qing merasa malu dan tidak tahan lagi, jadi dia mendorong Lu Xun. Begitu aku turun ke bawah, Lu Yan langsung masuk. Lin Qing berbicara lebih dulu. Lu Yan, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Mari kita selesaikan urusan kita. Begitu suara itu berakhir, Lin Miao Miao juga masuk, mengeluh dengan suara lembut. Kakak, apa yang ingin kau katakan pada kakak Lu Yan? Kakak Lu Yan baru saja berjanji akan mengajakku mengunjungi rumah tua itu. Aku sudah lama tidak ke sini. Aku tidak begitu mengenal banyak tempat. Wajah Lin Qing sedikit dingin. Tidak akan lama, Lu Yan, beri aku waktu 10 menit. Mari kita bicara secara pribadi dan selesaikan masalah di antara kita. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, Lu Minghua masuk sambil tersenyum. Ayu, disinilah letak kesalahanmu. Miao Miao akhirnya datang ke sini, dan aku meminta Ayan untuk mengajaknya berkeliling. Bagaimanapun juga, Miao Miao adalah tamu. Lu Yan mengangguk setuju. Ya, Ayu, jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, tidak bisakah kita membicarakannya nanti? Saya ingin berbicara panjang lebar dengan Anda. Bagaimana mungkin 10 menit cukup? Lagi pula, Miao Miao adalah saudara perempuanmu, bukankah seharusnya kamu cemburu? Atau kau benar-benar keberatan kalau aku menemani adikmu? Ayu, aku hanya ingin memperbaiki hubungan antara kedua keluarga kita. Lin Qing tidak berdaya karena Lu Yan. Apakah kamu ingin menemani Lin Miao Miao atau adik perempuanmu? Itu tidak ada hubungannya denganku. Lu Yan, kita sudah putus. Saya hanya ingin menjelaskan kepada Anda, karena rasa tanggung jawab, mengapa kita putus. Karena saya pikir Anda berhak mengetahui kebenaran. Saat suara itu berakhir, wajah Lu Minghua menjadi pucat dan dia berbicara dengan gugup. Ayu, bukannya sama aja dengan nggak ngomong. Apa yang Anda katakan, baik secara eksplisit maupun implisit, memberitahu Anda bahwa Anda sangat peduli terhadap masalah antara adik junior dan Lin Miao Miao. Lin Qing tersenyum sinis saat melihat ekspresi bersalah Lu Minghua. Lu Minghua, kamu tidak perlu menyalahkan orang lain. Apakah kamu takut aku akan menceritakan semua yang telah kamu lakukan? Saya memberimu kesempatan untuk berbicara sendiri. Karena kamu tidak mau mengatakannya, aku akan mengatakannya untukmu sekarang. Ketika Lin Miao Miao mendengar bahwa Lin Qing hendak mengatakan kebenaran, matanya memerah dan dia segera memotongnya. Kakak, aku tidak menyangka kamu ternyata orang yang pelit. Bagaimanapun juga, aku ini adiknya kakak Ayan. Apa salahnya dia menemaniku mengunjungi rumah tua itu? Karena kamu tidak menyukaiku, lebih baik aku pergi. Tapi kamu tidak bisa memanggil bibimu dengan namanya, itu sangat tidak sopan. Setelah mengatakan itu, Lin Miao Miao tanpa sadar melirik Lu Minghua. Lu Minghua setuju untuk membawanya ke rumah lama dan memberinya kesempatan untuk berduaan dengan Lu Yan, dengan syarat dia menghentikan Lin Qing mengatakan yang sebenarnya. Jadi, dia harus menyelesaikan tugas ini dengan baik. Lu Minghua tampak jelas lega. Lin Qing membuka bibirnya sedikit dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Lu Yan berkata dengan nada serius, Ayu, terlalu kasar kamu mengatakan itu. Lin Qing tercengang. Bukan hanya dia, tetapi juga Su Ning dan Lu Zhenbei yang menyaksikan kejadian di lantai atas tercengang dalam berbagai tingkatan. Lu Yan bertingkah seperti pacar yang berusaha berbuat baik kepada pacarnya dan menceramahinya, dulu kamu bilang miau miau dan ibumu menindasmu. Lihat apa yang baru saja kamu katakan. Jelas sekali kamu menindas miau miau. Lin Miao Miao mulai menangis di saat yang tepat. Saudara Ayan,
seseorang akhirnya berbicara mewakili saya. Lu Minghua tersenyum diam-diam, tampaknya itu adalah keputusan yang tepat untuk membawa Lin Miao Miao, si pembuat onar, ke rumah tua itu. Lu Yan memberi isyarat kepada Lin Miao Miao agar tidak bersedih, lalu terus memarahi Lin King. Aku bisa mengerti kalau kamu keberatan dengan keberadaan adik perempuan sebelumnya. Tapi Miao Miao adalah adik kandungmu. Sekalipun dia kadang bodoh, kamu adalah kakak perempuannya. Anda harusnya pengertian dan toleran. Lucu sekali. Apakah kakak perempuan pantas menderita? Kata-kata ini tepat sasaran bagi Lin King. Dia segera menjadi penuh aura dan matanya menjadi lebih tajam. Saya sudah mendengar Anda mengatakan ini tidak kurang dari 100 kali sejak saya masih kecil. Anda selalu menekankan bagaimana seharusnya seorang saudari bersikap dan bagaimana seharusnya seorang saudari bersikap. Apakah menurut Anda melahirkan seorang saudari hanya untuk mengurus seluruh keluarga? Lalu siapa yang akan melindungi hak asasi manusia dan kebahagiaan saudari? Benar sekali. Lu Sun setuju, kakak perempuan, adik perempuan, dan kakak laki-laki haruslah sederajat. Tidak ada seorang pun datang ke dunia ini untuk hidup demi orang lain. Kakak perempuan saya juga punya hak untuk bersikap keras kepala. Lagi pula, Lin Miao Miao sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Mengapa Ayu harus selalu toleran padanya? Paman San, aku tidak ingin hubungan Ayu dengan keluarga menjadi terlalu buruk. Mengapa kau malah memperkeruh suasana? Saat berbicara, Lu Yan masih menatap Lin King dengan sikap menggurui. Lagi pula, bagaimana bisa kau memanggil ibuku dengan namanya? Ayu, aku tahu kamu marah dan kamu melampiaskan kemarahanmu kepadaku. Kalau ibu marah, ibu juga bisa melampiaskannya padaku. Aku bisa menanggung semuanya. Asal kita bisa membangun keluarga harmonis, aku tidak keberatan diganggu oleh kedua belah pihak. Lin King sangat marah hingga dia memutar matanya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Setelah telepon tersambung, saya mendengar seorang gadis menangis terseduh-seduh. Guru, tolong selamatkan aku. Badan Lin King bergetar. Itu Fang Qingqing, gadis yang pernah diganggu oleh Qi Tianqi sebelumnya. Guru, saya tidak punya orang lain untuk dimintai bantuan. Tidak ada seorang pun yang bersedia membantu saya. Guru. Ekspresi Lin King menjadi lebih serius. Di mana kamu? Saya di dinasti. Dinasti. Sebelum saya bisa bertanya lebih rinci, pihak lain sudah menutup telepon. Lin King tampak cemas, dan Suning segera berjalan turun untuk bertanya, tapi apa yang terjadi? Apakah kamu akan pergi ke dinasti? Aku punya kartu VIP di sana. Sambil berbicara, Suning mengeluarkan kartu VIP dari dompetnya. Terima kasih. Lin King mengambil kartu itu dan ingin pergi. Lu Sun meliriknya dan mengingatkannya, bawa Xia Bei bersamamu. Lin King tersenyum penuh pengertian, mengangguk pada Lu Sun, dan berlari keluar. Dia menyukai dukungan tanpa syarat dari Lu Sun. Melihat Lin King pergi, Lu Minghua menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Qi Mingyue masih sangat mengagumkan. Aku berjanji untuk membantunya mengalihkan Lin King dan aku benar-benar melakukannya. Ketika Lu Yan melihat Lin King pergi tanpa mengatakan apapun, dia merasa agak marah dan berbalik untuk melihat Lin Miao Miao. Jangan bersedih, aku akan mengajakmu berkeliling rumah tua itu. Lu Minghua tersenyum hangat. Baiklah, Ayan, kamu tinggallah bersama Miao Miao dan hibur dia. Aku akan kembali ke nenekmu dulu. Setelah Lu Minghua selesai berbicara, dia juga meninggalkan rumah lamanya. Lu Yan mengajak Lin Miao Miao mengunjungi taman belakang. Suning menatap Lu Zhenbei tanpa berkata-kata. Suamiku, apakah menurutmu Lu Yan ini menjadi bodoh karena studi pasca sarjananya? Siapa Bai Lian? Apakah begitu jelas sampai-sampai kamu tidak bisa mengerti? Lu Zhenbei mendengus dingin. Jika putra kita seperti dia, aku bisa mematahkan kakinya. Sungguh memalukan. Itu benar. Suning menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Suamiku, sejujurnya, aku senang Ayu menikah dengan saudara ketiga. Lihat apa yang baru saja dilakukan Lu Yan. Ayu terus berkata bahwa dia punya sesuatu untuk dikomunikasikan kepadanya, tetapi pada akhirnya dia pergi menemui adik perempuannya itu atau tinggal bersama Lin Miao Miao. Dia bahkan membela Lin Miao Miao. Kalau aku punya suami seperti ini, mungkin aku sudah gila setengah mati. Ya, Lu Zhenbei menanggapi dengan tenang sambil melirik Lu Sun, anak ini beruntung. Meski berkata demikian,
Lu Zhenbei sebenarnya diam-diam merasa gembira. Dia tidak pernah mendesak adik laki-lakinya untuk menikah sejak dia masih menggunakan kursi roda, tetapi dia masih khawatir dengan perselingkuhannya sepanjang hidupnya. Sekarang aku melihat Lin Qing akan melindungi adikku ini, keinginanku akhirnya terpenuhi. Lu Zhenbei menendang Lu Xun dengan kesal. Kenapa? Kamu tidak pergi menemui istrimu, apakah kamu tidak khawatir sesuatu akan terjadi padanya? Lu Xun mengangkat matanya dan melotot ke arahnya. Kau hanya memanfaatkan ketidakhadiran istriku untuk menindasku. Apa yang terjadi dengan bau asam cinta yang kuat ini? Apakah kau lupa? Dinasti adalah wilayahku. Lu Xun mengangkat sudut mulutnya dengan tenang. Jauh sebelum Lin Qing pergi, dia sudah memberitahu orang-orang di sana melalui WeChat. Pastikan untuk mengawasi Lin Qing dari saat dia memasuki pintu sampai dia keluar dengan selamat. Jika ada sesuatu yang aneh ditemukan, tidak peduli keluarga mana atau siapa orang tersebut, hajar dia terlebih dahulu. Bos wanita harus dilindungi. Pada saat ini, Lu Xun memanggil Zhou Nan untuk membawanya ke dinasti. Pada saat yang sama, Lu Minghua kembali ke villa keluarga Lu dan ditampar oleh ibunya begitu dia memasuki pintu. Lu Minghua dipukuli tanpa alasan yang jelas. Dia menutupi mukanya yang merah dan menatap ibunya. Bu, kenapa ibu memukulku? Kenapa aku harus memukulmu? Ayahmu sudah bilang padamu untuk tidak main-main dengan Lu Xun, tapi kamu tetap bersikeras melakukannya. Dia bahkan memberikan ayahmu 2 wanita. Nyonya Tua Lu menghentakkan kakinya dengan marah. Dua wanita muda dikirim ke ayahmu dalam keadaan telanjang. Aku sangat marah. Lu Minghua membelalakkan matanya karena terkejut. Ayahku tidak akan. Nyonya Tua Lu melotot padanya dan berkata, apa yang sedang kamu pikirkan? Tidakkah kamu lihat betapa tua ayahmu? Ketika ayahmu mengangkat selimut, dia sangat takut sehingga dia harus minum pil penyelamat jantung. Pokoknya, aku peringatkan sekali lagi, jangan main-main dengan Lu Xun. Dia serigala, dia akan menggigitmu dan mencabik lapisan kulitmu yang lain. Lu Minghua dimarahi karena tidak puas. Pada saat ini, Lu Yan tanpa sadar menemani Lin Miao Miao berjalan-jalan di taman belakang. Lin Miao Miao menyadari bahwa Lu Yan sedang linglung, jadi dia menyerahkan ponselnya. Kakak Yan, bisakah kamu mengambil beberapa foto untukku? Kurasa bunga-bunga di sini sedang mekar dengan indah. Lu Yan menanggapi, mengambil telepon dan mengambil foto untuk Lin Miao Miao. Lin Miao Miao menanggalkan mantelnya, memperlihatkan rok suspendernya, dan berlari ke arah bunga-bunga, berpose dan menggoda. Kak Ayan, menurutmu gerakanku sudah bagus belum? Lu Yan acuh tak acuh terhadap hal semacam ini dan bertanya, Miao Miao, apakah kamu tidak merasa kedinginan? Wajah Lin Miao Miao tiba-tiba membeku dan senyumnya terlihat sangat jelek. Kak Ayan, kamu tidak mengerti, kami, gadis-gadis kecil semua ingin memakai rok cantik dan berfoto. Oh, Lu Yan mengambil beberapa foto dengan ekspresi kosong, Ayu tidak seperti itu. Setelah mengambil beberapa foto, Lin Miao Miao melihat bahwa Lu Yan tidak terlalu tertarik, jadi dia menyerah. Ketika dia berjalan di depan Lu Yan, dia sengaja mengangkat rambutnya dan melepas suspender dari bahunya. Lu Yan segera memalingkan mukanya. Apakah orang ini biksu Tang? Keduanya berjalan-jalan sebentar, dan Lin Miao Miao menggigit bibirnya dan berkata dengan ragu-ragu, Kakak Ayan, sebenarnya setelah kamu pergi, rumor tentang adikku menyebar di Jiangcheng. Aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu atau tidak. Tidak apa-apa, katakan saja padaku. Aku tidak akan percaya, Lu Yan berkata dengan tegas. Mulut Lin Miao Miao berkedut sebelum berbicara. Ada yang bilang kalau adikku naik ke ranjang paman ketigamu, dan menjadi kekasihnya. Lu Yan tersenyum dan menatap Lin Miao Miao. Bagaimana bisa ada rumor yang keterlaluan seperti itu? Apakah mereka tidak takut lidah mereka dipotong oleh paman ketigaku? Saat suara itu jatuh, Lin Miao Miao tanpa sadar menarik kembali lidahnya. Dan paman ketigaku tidak tertarik pada wanita, tidakkah kau tahu itu? Lu Yan berkata dengan sangat yakin, lagi pula, adikmu bukanlah tipe orang yang akan naik ke tempat tidur. Baiklah, Miao Miao, aku tidak akan pergi berbelanja denganmu lagi. Aku akan pergi ke dinasti untuk mencari adikmu. Aku khawatir dia tidak aman. Setelah mengatakan itu, Lu Yan meninggalkan Lin Miao Miao sendirian dan pergi. Lin Qing tiba di Huangchao, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan Fang Qingqing. Dia juga tidak tahu di kotak mana dia berada.
Saya menelepon balik, tetapi tidak seorang pun menjawab. Privasi dinasti hotel sangat baik, dan tidak mungkin untuk mencentang setiap kotak satu persatu. Lin King sangat cemas. Setiap menit tambahan yang berlalu menempatkan Fang Qingqing dalam lebih banyak bahaya. Ayu, tepat ketika Lin King kebingungan, suara Lu Xun terdengar dari belakangnya. Aku akan membawamu ke ruang pemantauan. Akan lebih cepat dengan cara ini. Lin King berbalik dan melihat Zhou Nan mendorong Lu Xun. Dia dengan gembira menyambutnya. Suamiku, kamu sungguh bintang keberuntunganku. Dia semakin menyukai keterus-terangan Lu Xun dan kepercayaannya yang tanpa syarat. Segera, Lin King melihat dari video pengawasan bahwa Qi Tianqi dengan paksa menyeret Fang Qingqing ke dalam kotak. Dari prosesnya terlihat bahwa Fang Qingqing tidak senang. Setelah melihat dengan jelas kotak mana itu, Lin King segera bergegas menghampiri. Pintu kamar pribadi kebetulan terbuka dan Qi Tianqi hendak keluar. Melalui celah pintu yang terbuka, dia bisa melihat Fang Qingqing di dalam, yang tampaknya dipaksa minum. Qi Tianqi. Ketika Lin King melihat laki-laki itu, dia tidak dapat menahan rasa marah yang membuncah di paru-parunya. Detik berikutnya, sebuah tangan besar mendarat di bahunya, menahannya tepat pada waktunya untuk mencegahnya berlari maju. Lin King menoleh dengan bingung dan menatap orang di belakangnya. Dia melihat Luyan dengan cemas meraih pergelangan tangannya dan dengan paksa membawanya ke samping. Ayo, ikuti aku. Luyan, apa yang kamu lakukan? Lin King menepis tangannya dan hendak meledak. Apa yang telah kulakukan? Kau hampir melakukan kesalahan yang sama lagi, kau tahu itu. Wajah Luyan dipenuhi amarah. Siapa Qi Tianqi? Keluarga Qi memiliki latar belakang yang rumit, bahkan paman ketigaku tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Anda telah menderita kerugian sekali, apakah Anda ingin menderitanya untuk kedua kalinya? Dulu, saudaramu yang kedualah yang melindungimu, tetapi bagaimana dengan kali ini? Ayu, tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Bahkan jika kamu membantu gadis itu, lalu kenapa? Jika dia berubah pikiran seperti terakhir kali, kamu akan mendapat masalah. Lin King menatap Luyan dengan kaget. Ada seorang gadis lugu di sini. Belum lagi gadis itu pernah menolongku sebelumnya. Luyan, bagaimana mungkin kamu, seorang pria dewasa, melihat kejadian seperti ini? Luyan merasa sedikit tidak nyaman. Ayu, orang ini bisa mengikuti Qi Tianqi ke sini, mungkin dia bukan orang yang baik hati. Luyan, Lin King menghentikannya, air matanya mengalir, aku sangat kecewa padamu. Aku senang aku tidak berakhir denganmu. Luyan, hari ini akhirnya aku mengerti bahwa kamu dan aku bukanlah orang yang sama. Kalau aku tidak masuk hari ini, hatiku akan tertusuk duri selama sisa hidupku jika aku memikirkan hal ini. Tetapi kalau hari ini aku menolongnya, tetapi dia tetap tidak bisa menyelamatkan diri, maka aku tidak akan menolongnya lagi. Saat berkata demikian, Lin King berbalik kembali ke kotak dan melihat Xia Bei mencengkeram kerah Qi Tianqi dan memukulinya. Dia memukul dengan keras, satu demi satu. Anda dapat mendengar suara tulang patah hampir pada setiap gerakan. Teman Qi Tianqi ingin membantunya, jadi dia mengambil botol anggur dan hendak memukul Xia Bei. Hati-hati Lin King bergegas mendekat dan mendorong pria itu menjauh. Ketika Xia Bei mendengar peringatan Lin King, dia menendang pria lain yang hendak datang membantu dan mengirimnya terbang. Sekarang, tidak ada satupun teman minum Qi Tianqi yang berani maju. Xia Bei terus memukuli Qi Tianqi sampai mati. Luyan bergegas masuk dan berteriak, berhenti. Seseorang akan mati. Lin King juga menyadari ada yang tidak beres, tatapan mata Xia Bei begitu tajam. Dia hanya ingin membunuh Qi Tianqi. Xia Bei, hentikan sekarang. Lin King dengan gugup melangkah maju untuk menghentikannya. Xia Bei menoleh untuk melihat Lin King dan berbicara singkat. Bawalah murid-muridmu bersamamu. Saya bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Qi Tianqi sudah mati, aku akan memberinya kehidupan yang tidak berguna ini sebagai kompensasi. Berhenti, Lu Xun berkata dengan suara muram. Lin King berbalik dan melihat Zhou Nan mendorong Lu Xun ke kotak. Dia berlari seakan melihat seorang penyelamat. Xia Bei mencengkeram kerah Qi Tianqi dengan satu tangan, dan mengangkat tinjunya dengan tangan lainnya. Ketika dia mendengar suara Lu Xun, dia berhenti. Qi Tianqi, yang wajahnya bengkak seperti kepala babi, menjilati sudut mulutnya dan tersenyum. Lebih baik kalian bunuh saja aku. Kalau kalian tidak bisa membunuhku,
kalian semua harus mati. Saat suara itu jatuh, terdengar suara ledakan, dan Xia Bei meninju ke bawah tanpa ragu-ragu. Qi Tianqi merasakan sakit namun tertawa terbahak-bahak pada saat yang bersamaan. Xia Bei terus memukulinya sampai mati. Tuan ketiga, pergilah. Ini adalah masalah yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Kataku, jika binatang ini mati, akan kuberikan nyawaku yang tak berharga itu sebagai kompensasinya. Bagaimana jika saya tidak ingin Anda membayar? Suara Lu Xun tidak terburu-buru maupun lambat, yang membuat Lu Yan cemas. Paman ketiga, lihat Qi Tianqi, jika dia terus memukulinya, apakah keluarga Qi akan mampu bertahan? Cepat dan minta Zhou Nan untuk menariknya pergi. Wajah Lu Xun tenang, dan dia memanggil dengan suara tenang. Xia Bei, kamu tidak ingin mendengarkan apa yang aku katakan sekarang. Mata Xia Bei merah padam, jantungnya berdebar kencang karena napasnya yang terengah-engah, dan dia akhirnya melepaskan Qi Tianqi. Qi Tianqi melunak seperti lumpur. Melihat ini, Fang Qingqing sangat ketakutan hingga dia menutupi wajahnya dan berjongkok sambil menangis. Aku tidak menginginkan ini. Kenapa kau tidak membiarkanku pergi? Kenapa? Fang Qingqing tahu bahwa insiden ini disebabkan olehnya, dan Qi Tianqi tidak akan membiarkannya pergi. Lin Qing berjalan mendekat, memeluknya dan menghiburnya. Bagaimanapun, Fang Qingqing hanyalah seorang anak kecil. Dia kurang lebih bertanggung jawab atas fakta bahwa segala sesuatunya menjadi tidak terkendali. Guru, mengapa dia tidak membiarkanku pergi? Aku hanya ingin menjalani ujian masuk perguruan tinggi dengan baik, melanjutkan kuliah di tempat lain, dan menjauhi setan ini. Tetapi mengapa mereka tidak membiarkanku pergi? Guru, aku tidak mau ikut dengan mereka, tapi mereka merampas tas sekolahku, jadi aku tidak punya pilihan selain mengikuti mereka. Lin Qing membelai bagian belakang kepala Fang Qingqing. Jangan takut, orang jahat akan dihukum. Tidak, Fang Qingqing tidak bisa berhenti menangis. Orang kaya seperti mereka tidak akan mendapat balasan. Pada akhirnya, orang seperti kita yang tidak punya uang dan tidak punya kekuasaan akan menjadi pihak yang menderita. Ketika Lin Qing mendengar ini, dia merasa seolah-olah hatinya tertarik. Mengapa? Qi Tianqi bersandar di dinding dan tersenyum mesum, hahaha, karena kamu terlihat baik. Sedangkan aku benci siswa baik yang paling terlihat baik. Aku ingin menyeretmu ke jurang, hahaha. Lin Qing melotot ke arah Qi Tianqi dan berkata, kamu tidak ada harapan. Ayu, berhenti bicara. Lu Yan memarahi, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini awalnya masalah antara gadis ini dan Xia Bei. Jangan ikut campur. Mendengar ini, Lin Qing menatap Lu Yan dengan heran. Apakah kamu berbicara seperti manusia? Qi Tianqi terus tertawa terbahak-bahak. Guru Lin, pacarmu membantumu melepaskan diri dari tanggung jawab. Hahaha, jangan khawatir, semua orang akan mendapat bagian. Siapapun yang macam-macam denganku hari ini, aku akan membunuhmu. Sejak aku, Qi Tianqi, lahir sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang berani memukulku. Tunggu saja aku membunuhmu satu persatu. Saat suara itu jatuh, Lu Minghua baru saja tiba di kotak itu dan wajahnya berubah warna. Dia segera menarik tangan Lu Yan dan memarahinya, apa yang kamu lakukan di sini? Kemudian, dia tersenyum pada Qi Tianqi lagi dan berkata, Tuan Qi, ini tidak ada hubungannya dengan anakku. Dia dan Lin Qing sudah putus sejak lama. Jangan tersinggung. Aku akan membawanya pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Lu Minghua dengan paksa membawa keluar Lu Yan. Lu Yan melirik Lin Qing dan berkata, kamu juga harus pergi. Jangan ikut campur di sini. Mata Lin Qing tiba-tiba menjadi lebih tajam. Lu Minghua, bagaimana kamu tahu Qi Tianqi ada di sini? Lu Xun terkekeh dan menambahkan, Ayan, kamu sudah dewasa sekarang. Kamu tahu bagaimana memikirkan banyak hal sendiri. Pikirkan baik-baik, mengapa ibumu datang untuk menyelamatkanmu secara kebetulan. Lu Yan terkejut, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti Lu Minghua. Sepanjang perjalanan, Lu Yan sangat pendiam. Ketika mereka hampir sampai di rumah tua, Lu Minghua tidak bisa menahan diri untuk berkata, Ayan, aku. Lu Yan tersenyum muram pada Lu Minghua. Ibu, apakah ibu benar-benar membenci Ayu? Ibu begitu membencinya sehingga ibu ingin menyinggung keluarga Qi. Tidak, ibu tidak. Lu Minghua membantah. Lu Yan mencubit alisnya dengan lelah. Bu, aku bukan anak kecil lagi.
Aku juga sudah belajar untuk meraih gelar master. Apakah menurutmu aku benar-benar tidak punya otak? Lu Minghua baru saja menggerakkan bibirnya dan hendak mengatakan sesuatu untuk membela diri ketika dia mendengar suara Lu Yan menggertakkan giginya. Aku benci keluarga Qi. Lu Minghua tercengang, seolah tidak menyangka Lu Yan akan mengatakan hal seperti itu. Lu Yan keluar dari mobil, berdiri di pintu rumah tua, dan menatap Lu Minghua dengan sedikit kebencian. Saya tahu persis apa yang terjadi saat itu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bagaimana keluarga Qi mengacaukan antara yang benar dan yang salah serta menyakiti seorang siswi. Bu, aku tidak mengizinkan Ayu terlibat dalam hal-hal ini. Itu ketidakmampuanku. Itu karena aku tidak punya kemampuan untuk melindunginya dan menolongnya keluar dari masalah ini tanpa cedera, bukan karena aku pikir keluarga Qi benar. Keluarga Qi Tianqi adalah binatang buas. Bagaimana kau bisa bekerja sama dengan mereka? Mata Lu Yan penuh dengan kekecewaan, matanya sedikit berkabut, dan dia terus menggelengkan kepalanya kesakitan. Baru saja, kamu sengaja membiarkan Qi Tianqi mengalihkan perhatian Ayu, kan? Hanya untuk memberi Lin Miao Miao dan aku kesempatan untuk berduaan. Lu Yan tersenyum sedih. Bu, ibu benar-benar konyol. Setelah mengatakan itu, Lu Yan langsung berjalan ke rumah tua dan mengetuk pintu Lu Wei. Diprovokasi oleh Cheng Yi dan ditolak mentah-mentah oleh Yuan Shen, Lu Wei kini minum sendirian di kamar. Melihat Lu Yan mengetuk pintu 2 kali secara simbolis dan kemudian mendorongnya agar terbuka, dia terkejut dan segera mengencangkan kerah pijamannya. Kakak, ada apa denganmu? Lu Yan berjalan mendekat, mengambil anggur merah dari tangan Lu Wei, mengambil gelas dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Aku kesal, jadi aku datang untuk berbicara denganmu. Kali ini ketika aku kembali, aku mendapati bahwa ibu sangat tidak dikenal. Setelah mendengar ini, Lu Wei tersenyum sinis. Kakak, dari mana asalmu? Aku beritahu, saat aku kembali kali ini, aku merasa dia sama sekali bukan ibuku. Rasanya seperti ada yang mengambil alih badannya. Kau tahu itu? Wei Wei, suara Lu Yan menjadi sedikit lebih tinggi. Jangan berkata seperti itu tentang ibu. Aku memang keberatan. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah ibu kita, dan sebagai anaknya, kita tidak bisa berkata terlalu banyak. Lu Wei mengangkat bahu. Terserah padamu, tidak masalah. Ayolah, saudaraku, mari kita minum untuk hatimu dan hatiku yang hancur. Saya tidak patah hati. Lu Yan menolak untuk bersulang dengan Lu Wei, dan berhenti sejenak sebelum bertanya, Wei Wei, bagaimana jika aku mabuk dan tidak sengaja tidur dengan adik perempuan saat tidak sadarkan diri? Aku pergi dan mengaku pada Ayu, apakah menurutmu dia akan memaafkanku? Lu Wei melirik Lu Yan dan berkata, kakak, kamu tidak perlu mengatakannya. Ini sudah terjadi, kan? Adik perempuanmu sangat pintar, jadi aku tidak terkejut. Jangan ganggu aku. Katakan saja, apa Ayu keberatan? Wajah Lu Wei sedikit muram. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, bagaimana jika kakak Yu juga tidur dengan orang lain? Apa kau keberatan? Mustahil, Lu Yan berkata dengan tegas. Bagaimana jika saya katakan itu force majeure? Dia dijebak, diberi obat bius, dan orang yang tidur dengannya adalah paman ketiganya. Apa yang akan kamu lakukan? Lu Wei bertanya ragu-ragu. Lu Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menatap Lu Wei dengan kedua tangan di pinggulnya. Kalian berdua mendengar rumor di Jiangcheng dan datang untuk memberitahuku hal ini, apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Wei Wei, aku percaya tanpa syarat bahwa Ayu tidak akan mengkhianatiku. Lupakan saja, aku tidak akan memberitahumu, aku akan menelepon Paman San. Saat dia berbicara, Lu Yan memanggil Lu Sun. Lu Sun saat ini sedang berada di dalam kotak mengurusi urusan Qi Tianqi. Melihat bahwa yang menelepon adalah Lu Yan, dia dengan tenang menjawab panggilan itu di depan Lin Qing. Suara Lu Yan datang dari ujung telepon yang lain. Paman San, ini aku. Ya, Lu Sun menanggapi dengan tenang, mengulurkan tangan dan meraih salah satu tangan Lin Qing, menggosoknya di telapak tangannya. Terjadi keheningan sejenak di ujung telepon sebelum sebuah suara terdengar. Apakah Ayu masih di sana? Ya, suara Lu Sun datar, tanpa sedikit pun tanda-tanda sesuatu yang tidak biasa. Paman San, bolehkah aku minta bantuanmu? Kamu bilang, bantu aku melindungi Ayu dan jangan biarkan Qi Tianqi menyakitinya. Jika kamu mampu,
bantulah gadis itu juga. Dia sangat menyedihkan. Aku akan merepotkanmu untuk mengirim Ayu kembali nanti. Lu Xun mengangkat matanya dan melirik Lin Qing, matanya penuh kelembutan. Jangan khawatir, aku akan melindungimu, Yu. Setelah itu, Lu Xun menutup telepon dan berkata kepada Lin Qing dengan terus terang. Lu Yan memintaku untuk melindungimu. Melihat pemandangan ini, Qi Tianqi tertawa terbahak-bahak. Sial, bukankah kau bersama si kutu buku itu? Kenapa kau bersama Lu Laosan? Qi Tianqi melirik tangan yang mereka pegang lagi dan berkata, Anda hebat sekali, Guru Lin. Anda benar-benar naik ke tempat tidur Tuan Jiang Cheng. Pantas saja Anda tidak menganggap saya serius. Lin Qing duduk di pangkuan Lu Xun dan berkata, karena kamu tahu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Bagaimanapun, Tuan ketiga kita pasti akan mengurus urusanku. Dia juga akan melindungi orang-orang yang ingin saya lindungi. Saat berbicara, Lin Qing melirik Lu Xun dengan ragu. Benarkah? Apa yang kamu katakan benar? Lu Xun menanggapi dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya. Lin Qing tak dapat menahan diri untuk tidak melengkungkan sudut mulutnya, dan ketika dia menatap Qi Tianqi lagi, ekspresinya sedikit galak. Qi Tianqi, jangan ganggu Fang Qingqing. Dia murid yang baik dan akan segera mengikuti ujian lanjutan untuk siswa terbaik dalam ujian masuk perguruan tinggi. Kalau kau berani mengganggunya lagi, aku tak akan membiarkanmu pergi. Saya bukan lagi Guru Lin yang Anda kenal sebelumnya. Qi Tianqi duduk di tanah, tidak dapat berdiri karena kesakitan, tetapi tetap bertepuk tangan dengan arogan. Wah, hebat sekali. Tapi kau tidak tahu, Tuan ketigamu sekarang lumpuh dan tidak berdaya. Apakah dia benar-benar berpikir kau bisa melindunginya? Mendengar ini, Xia Bei mengangkat tinjunya lagi dan melirik Lu Xun. Tuan ketiga, biarkan aku membunuhnya dan mengakhiri masalahmu selamanya. Lu Xun menatapnya, dan Xia Bei hanya bisa menggertakkan giginya dan melepaskan tangannya. Qi Tianqi menjadi semakin sombong. Lihat, Guru Lin, Lu Laosan takut dan tidak berani membunuhku. Hahaha. Lu Xun menepuk kaki Lin Qing dan memberi isyarat padanya untuk berdiri. Setelah Lin Qing berdiri, dia perlahan mendorong kursi roda ke sudut dinding. Tanpa berkata apa-apa, dia menjambak rambut Qi Tianqi, mengangkat kepalanya, dan membantingnya ke dinding putih dengan keras. Setangkai bunga darah langsung terciprat ke dinding, sungguh menyilaukan mata. Qi Tianqi merasakan sakit di kepalanya seolah terbelah, dan suara tenang Lu Xun terngiang di telinganya. Aku tidak membunuhmu karena aku tidak ingin mengotori tanganku. Tidak ada gunanya mengorbankan hidupku untuk binatang sepertimu. Saat dia berbicara, Lu Xun memandang Xia Bei. Mata Xia Bei langsung memerah dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. Zhou Nan mengangkat kepala Qi Tianqi dan menamparnya beberapa kali. Bocah kecil, kau pikir kau bisa memanggilku Lu Laosan? Qi Tianqi dibebaskan dan terjatuh di sudut lagi, tetapi kesombongannya masih sama. Berani sekali kau memukulku. Apa kau mau mati? Saat ayahku datang, kau akan mati. Lu Xun mengangguk. Baiklah, aku akan meminta Qi Zhengyuan untuk menjemputmu. Setelah suara itu berakhir, Lu Xun mengedipkan mata pada Zhou Nan. Zhou Nan menelepon Qi Zhengyuan. Lin Qing sedikit bingung tentang apa yang ingin dilakukan Lu Xun. Dia pernah bertemu Qi Zhengyuan sebelumnya, seorang pria yang begitu memihak pada putranya sehingga hatinya menjadi bengkok. Mustahil baginya untuk berbicara adil. Setelah Zhou Nan menutup telepon, dia mengedipkan mata pada bawahannya. Pada saat ini, beberapa pria mengelilinginya. Qi Tianqi tidak mengerti taktik Lu Xun dan tiba-tiba menjadi gugup. Apa yang ingin kamu lakukan? Beberapa pria berpakaian hitam datang dan menyerang kroni Qi Tianqi. Zhou Nan mengambil telepon genggamnya untuk merekam video dan memberi perintah. Cari. Orang-orang berpakaian hitam itu segera menggeledah mereka. Tak lama kemudian, seseorang menemukan sekantung bubuk putih. Tuan ketiga, kami menemukannya. Kami juga punya yang ini. Tuan ketiga, kami juga punya ini. Semua teman Qi Tianqi membawa barang selundupan. Qi Tianqi tersenyum cerah ke arah kamera. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Saya tidak memilikinya sama sekali. Saya tidak tahu apakah orang-orang ini memilikinya. Saya tidak bersalah. Qi Tianqi adalah pria yang sangat cerdas. Saat dia menghisap benda-benda itu, dia tidak pernah membawanya sendiri, melainkan meminta teman-temannya untuk membawakannya. Lu Xun terkekeh.
Tes urin dapat memberitahu apakah itu asli atau tidak. Wajah Qi Tianqi sedikit gelap, dan dia mendengar Lu Xun berbicara perlahan. Dan kami menduga Anda membawa obat-obatan ini ke sini khusus untuk dijual kepada teman-teman Anda. Menjualnya adalah kejahatan yang lebih serius daripada mengonsumsinya. Mata Qi Tianqi menunjukkan sedikit kekejaman. Kamu mengancamku. Aku katakan padamu, aku tidak takut. Saya punya seseorang di kantor polisi, paman saya dapat membantu saya mengubah laporan. Pada akhirnya, saya tetap tidak punya apa-apa. Lu Laosan, kukatakan padamu, saat aku keluar, aku akan membunuhmu, dasar cacat. Lu Xun menyangga kacamatanya dan tersenyum, aku cukup takut. Jadi, kurasa aku perlu menyimpan jimat penyelamat untuk diriku sendiri. Ekspresi Qi Tianqi sedikit berubah, dan dia tidak bisa melihat Lu Xun dengan jelas. Apa maksudmu? Lu Xun mendorong kursi roda dan perlahan berjalan melewatinya. Sebelum meninggalkan kotak itu, dia meliriknya dan berkata, kamu sudah terlalu banyak bermain dengan wanita, bagaimana kalau bermain dengan pria? Karena kamu memiliki hubungan yang baik dengan teman-temanmu, silakan saja bersenang-senang. Saat dia berbicara, Lu Xun menatap Zhou Nan dan berkata, kamu bertanggung jawab untuk merekam. Tidak, saya menolak. Aku tak ingin mataku iritasi. Qi Tianqi tertegun sejenak, lalu dia bereaksi keras dan mengumpat beberapa kali. Lu Laosan, beraninya kau. Lu Xun melirik Qi Tianqi, matanya yang panjang di balik lensa tampak dingin dan menakutkan. Kalau begitu, silakan coba dan lihat apakah aku berani. Aku punya 2 video di tanganku. Aku peringatkan kamu, jauhi 3 wanita di dalam kotak ini. Jika kamu berani mengganggu mereka lagi, aku akan membuatmu terkenal di seluruh internet. Begitu suaranya berakhir, Lu Xun memanggil Lin Qing untuk pergi. Lin Qing membantu Fang Qingqing yang lemah berdiri dan pergi. Fang Qingqing menunjuk ke arah sofa. Tas sekolah. Xia Bei segera mengerti dan membantunya mengambil tas sekolahnya. Pintu kotak itu tertutup, dan tak lama kemudian jeritan memilukan Qi Tianqi terdengar dari dalam. Lu Xun memerintahkan seseorang untuk mengirim Fang Qingqing pulang. Sebelum pergi, Fang Qingqing memegang tangan Lin Qing dan membungkuk dalam-dalam. Guru Lin, terima kasih telah datang menyelamatkanku. Aku telah merepotkanmu lagi. Lin Qing mengusap kepalanya. Tidak apa-apa, kamu pernah menolongku sebelumnya. Aku juga harus membalas budimu. Kalau saja Anda tidak berani bersaksi untuk saya, sebagai guru, sertifikat mengajar saya akan dicabut dan saya dilarang mengajar seumur hidup karena mencuri saat magang. Fang Qingqing menatap Lin Qing dan menyeka air matanya. Guru, apakah Anda tidak membenciku? Anda telah banyak membantuku, bahkan dengan mengorbankan keluarga Qi, dan pada akhirnya saya mengakui di pengadilan bahwa saya menjalin hubungan dengan kutu kupret Qi Tianqi. Lin Qing memaksakan senyum. Setiap orang punya pilihannya sendiri. Kamu masih muda, menghadapi begitu banyak rumor, dan kamu ingin mengakhiri semuanya. Aku bisa mengerti. Kamu takut menghadapi kekuatan gelap, dan aku bisa mengerti itu. Fang Qingqing tiba-tiba menutupi wajahnya dan mulai menangis. Tidak, aku tidak takut. Ibu saya menderita uremia dan harus menjalani dialisis 3 kali seminggu. Keluarga Qi membantu ibu saya menemukan donor ginjal dan mengatakan bahwa selama saya mengubah kesaksian saya, mereka dapat membantu ibu saya mendapatkan ginjal dan mereka akan membayar semuanya. Aku tidak mau menerimanya, tetapi ayahku terus memarahiku dan menyebutku sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Ibu saya juga memarahi saya, dan mengatakan bahwa jika ia meninggal suatu hari nanti, sayalah pembunuhnya. Guru Lin, jika itu Anda, apa yang akan Anda lakukan? Apakah kamu akan menjadi algojo yang membunuh ibumu? Lin Qing menatap Fang Qingqing dengan kaget, memeluknya, menepuk punggungnya dan menghiburnya. Selain itu, dia tidak tahu apa lagi yang dapat dia lakukan. Dia tidak tahu bahwa Fang Qingqing berada di bawah tekanan begitu besar saat itu. Dia bahkan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bertahan sampai akhir. Ya, jika dia, apa yang akan dia pilih? Dia juga seorang anak yang sejak kecil dikontrol mentalnya oleh keluarganya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit di dalam dirinya? Lin Qing menghibur Fang Qingqing dengan beberapa patah kata dan meminta anak buah Lu Xun untuk mengusir pria itu. Ketika dia berbalik, Qi Zhengyuan telah dengan marah membawa pergi putranya yang sekarat. Lin Qing tidak tahu apa yang dikatakan Lu Xun kepadanya,
dia hanya samar-samar tahu bahwa masalah ini mungkin tidak dapat diselesaikan di masa mendatang. Lin Qing ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lu Xun berkata, "Ibu sudah kembali, ayo kembali dulu dan jangan biarkan wanita tua itu khawatir." Lin Qing mengangguk. Begitu keduanya kembali ke rumah lama, Lu Yan keluar untuk menyambut mereka. "Ayu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Bersambung.